Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Mint Techno. Xiaomi Pad 5, sebuah tablet yang sangat menarik dari segi price to performance, dimana dalam rencana awal saya beli buat kebutuhan produktivitas, terutama buat konten di YouTube, seperti mengetik skrip video dan juga editing video. Tapi setelah saya pakai tablet ini kurang lebih selama 1 bulan, saya akhirnya memutuskan untuk tidak memakainya lagi. Apakah jelek, Bang? Tentu tidak. Baiklah, di video ini saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Pad 5, serta alasan saya buat skip tablet ini. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Waktu Xiaomi Indonesia merilis tablet Xiaomi Pad 5, saya udah sangat melirik untuk membelinya. Dibanderol dengan harga Rp4.999.000 dengan spesifikasi yang ditawarkan pakai prosesor Snapdragon 860, RAM 6GB dengan storage 256GB, layar udah pakai 2K dengan refresh rate 120Hz, baterai berkapasitas 8720 mAh. Dari spesifikasi di atas, si doi jelas sangat menarik buat dibeli. Hal ini terlihat dari penjualannya secara flash sale. Si doi selalu sold out dalam beberapa menit dan mendapatkan gelar goib. Tapi kayaknya sekarang stoknya udah aman. Buat teman-teman yang pengen beli, bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Selain harga yang menarik, alasan berikutnya yaitu soal desain. Terlihat bagian layar pakai bezel simetris dan tipis di setiap sisinya. Lalu layout kamera belakangnya menurut saya itu khas Xiaomi ya teman-teman, yang bikin tablet ini punya ciri yang berbeda. Pas ketika dipegang, Xiaomi Pad 5 terasa cukup kuat karena framenya terbuat dari metal. Dengan body frame yang tegas menambah grip ketika dipegang itu berasa mantap. Tapi berbeda dengan body back cover belakangnya yang masih dari plastik polikarbonat, yang feel ketika dipakai itu agak kurang solid, terasa ada bagian yang crispy di beberapa sisinya. Ditambah lagi, si doi juga punya dimensi body yang gede, jadi pakainya kudu hati-hati. Lalu soal penempatan tombol menurut saya udah pas, meskipun saya juga perlu adaptasi buat memakainya. Dan di bodinya sendiri juga udah ada lingkaran magnetik buat stylus dan keyboardnya yang Xiaomi udah menjual secara resmi. Namun saya agak kurang suka dengan penempatan kamera depan seperti ini. Dalam skema pemakaian sehari-hari buat zoom atau video call terlihat kurang simetris apabila kita pakai secara landscape. Jadi kudu model berdiri seperti ini. Hal ini juga jadi catatan sih buat Xiaomi kedepannya bisa pakai kamera ultrawide untuk kamera depannya, seperti yang ada di produk Apple. So, buat desain Xiaomi Pad 5 ini saya suka, untuk ukuran tablet udah cakep banget. Namun soal build quality, nothing special alias biasa aja. Lanjut soal layar, Xiaomi Pad 5 pakai layar IPS seluas 11 inch beresolusi 1600 x 2560 pixel alias 2K dengan refresh rate 120Hz plus mendukung HDR10. Untuk kualitasnya sendiri udah sangat bagus, memiliki warna dan ketajaman yang baik. Saya sendiri cukup puas pakainya. Lalu buat nonton Netflix bisa mendapatkan settingan tinggi. Asiknya lagi, Xiaomi Pad 5 sudah mendukung layar dengan refresh rate 120Hz, menjadikan pengalaman pakainya itu begitu mulus dan smooth, dengan respon layar yang juga mantap. Buat yang suka baca berita atau buku secara online, pasti kalian suka pakai Xiaomi Pad 5 ini. Cuma pas kita tes di luar ruangan di bawah sinar matahari, layar si doi agak kewalahan. Ini hanya sekedar informasi aja ya teman-teman, meskipun dalam prakteknya kita juga jarang pakai tablet di bawah sinar matahari atau outdoor seperti ini. Perihal perlindungan layar, saya cari info di internet gak nemu apakah pakai atau tidak. Lebih baik buat teman-teman yang pengen beli, sekalian saja beliin perlindungan layarnya. Sekedar share pengalaman saja, alasan saya skip tablet ini salah satunya karena layarnya yang kegedean. Jadi kalau buat mengetik tanpa aksesoris tambahan seperti keyboard Bluetooth atau Xiaomi keyboard itu kurang nyaman, dan agak susah menjangkau huruf di layar seluas ini. Sedangkan pengalaman menggunakan aksesoris tambahan seperti saya menggunakan keyboard Bluetooth dari Logitech ini sudah sangat bagus. Nggak ada delay, dalam pemakaiannya pun juga lancar. Meskipun untuk stylusnya kita belum sempat coba karena pada saat video ini dibuat, kita sudah menjual unit Xiaomi Pad 5-nya ini. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan aksesoris tambahan dari Xiaomi, bisa share di kolom komentar. Baiklah, selanjutnya kita bahas soal UI. Ini juga yang menjadi alasan saya buat nggak pakai tablet ini. Saya rasa Xiaomi perlu bebenah. Gambaran singkatnya MIUI yang buat di HP mereka, tapi Xiaomi paksain dipakai untuk sebuah tablet. Alhasil user experience pakai tablet ini kurang menyenangkan. Buat kalian yang udah pernah pakai tablet dari Samsung ataupun Huawei, pasti kalau disuruh pakai MIUI Xiaomi Pad 5 ini akan berasa nggak enak banget. Seperti saat buka top aplikasi dan multitasking, di tablet Samsung ataupun Huawei itu biasanya kita tinggal melakukan beberapa sentuhan saja. Tapi di Xiaomi Pad 5 kita harus menahan untuk multi Windows dan beberapa langkah sentuhan lagi. Hal ini cukup bikin ribet sih kalau menurut saya.
Meskipun Xiaomi juga udah ada PC launcher yang jadiin Xiaomi ini tampilannya ala PC portable. Beberapa fitur yang saya suka itu seperti kita bisa membuka aplikasi lebih dari satu ya. Yang saya contohnya adalah 5 aplikasi kita buka secara bersamaan itu bisa. Jadi nggak perlu tuh kita tutup aplikasi yang lain. Tapi ada juga yang kurang dimaksimalin oleh Xiaomi. Seperti beberapa fitur di PC launcher ini masih belum bisa dicoba. Jadi masih benar-benar terbatas. Soal masalah UI ini kalau menurut saya buat kalian yang pengen beli tablet ini hanya sekedar buat nonton video dan sekedar buat sosmed sih, hal ini mungkin nggak jadi soal ya teman-teman. Setelah tadi kita ngomongin hal yang saya kurang suka dan menjadi kekurangan dari Xiaomi Pad 5 ini, kita bahas soalnya lebih dari Xiaomi Pad 5, yaitu soal kualitas audio, di mana Xiaomi Pad 5 memiliki 4 buah speaker dengan embel-embel Dolby Vision. Menurut saya kualitas speaker dari Xiaomi Pad 5 ini udah sangat mantap, terdengar cukup kencang dengan bass yang terasa, yang jadiin user experience buat nonton video dan dengerin musik itu makin asyik. Akan tetapi peletakan speaker yang sejajar dengan tangan kita pas kita pakai tablet ini menjadikan pengalaman buat main game itu kurang menyenangkan karena speakernya itu bakal ketutup oleh tangan kita. Ditambah lagi si doi juga absen dengan lubang jack audio 3,5 mm. Solusinya teman-teman bisa beli dongle jack audio to USB Type-C atau pakai TWS. Soal kelengkapan sensor, si doi komplit untuk sebuah ukuran tablet. Lalu fitur keamanan, si doi ini hanya pakai Face Unlock saja, yang responnya cepat dan akurat. Sedangkan soal performa, Xiaomi Pad 5 ditenagai dengan Snapdragon 860. Secara performa, prosesor ini udah masuk kelas flagship. Dari skor atau benchmark, si doi di angka 579.000. Plus dipadukan dengan RAM 6GB dengan storage 256GB. Di atas kertas, perpaduan ini membuat performa tablet ini kenceng banget. Seperti buat editing dan rendering video 4K berdurasi 2 menit, membutuhkan waktu rendering 1 menit 5 detik. Ini bisa dikatakan cukup cepat ya teman-teman, apalagi kalau cuma videonya dengan format 1080 30fps, tambah cepat lagi nih renderingnya. Berikutnya soal performa bermain game pun juga sangat lancar. Di tes bermain game Mobile Legends mendapatkan settingan rata kanan, pengalaman main sangat lancar, FPS bisa sampai di 60 fps, main selama 1 jam baterai berkurang 10% saja, dengan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Dan di tes bermain game PUBG Mobile bisa mendapatkan settingan smooth extreme dan mentok di XDR. Pengalaman main sangat lancar dengan gyro yang responsif, FPS bisa stabil di 40-an fps, main selama 1 jam baterai berkurang 10% dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Sedangkan di tes bermain Genshin Impact bisa mendapatkan settingan tinggi di 60 fps. Pengalaman main masih cukup lancar, nggak ada masalah. Main selama 1 jam baterai berkurang 21%. Suhu kisaran 45,7 derajat Celcius. Bisa dikatakan soal performa Xiaomi Pad 5 ini saya nggak menemui masalah. Sudah cepet banget. Cuma pengalaman bermain game dengan layar seluas ini itu cukup menyusahkan. Untuk baterainya sendiri, Xiaomi Pad 5 berkapasitas 8720 mAh. Dalam keseharian bisa menemani aktivitas saya buat bersosial media, main game sesekali, editing video, dan juga nulis skrip bisa diajak seharian penuh. Kalau pengen tambah awet bisa pakai layar dengan refresh rate 60Hz. Soal pengisian baterai, si doi dibekali kepala charger dengan output 22,5 watt. Pengisian dari 0 sampai 100% penuh membutuhkan waktu 2 jam 6 menit. Menurut saya ini tergolong cepat ya teman-teman buat kapasitas baterai sebesar ini. Jadi good job buat Xiaomi. Berikutnya kita bahas soal hasil kamera. Xiaomi Pad 5 memiliki single kamera belakang beresolusi 13 MP dengan bukaan f2.8 dan kamera depan memiliki resolusi 8 MP dengan bukaan f2.8. Untuk sebuah kamera tablet sih menurut saya hasilnya udah sangat baik. Warna dan ketajamannya udah sangat oke. Sayangnya cuma nggak ada mode bokehnya aja sih. Sedangkan untuk foto di malam hari, si doi juga udah mendukung adanya night mode.
Di perekaman video, Xiaomi Pad 5 bisa merekam sampai 4K 30 fps untuk kamera belakang dan 1080 30 fps untuk kamera depan yang sama-sama sudah mendukung stabilizer. Kira-kira seperti ini contohnya. Ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi 4K di Xiaomi Pad 5 dengan stabilizer aktif kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri untuk kualitas audio dan videonya seperti apa. Dan coba kita lihat tuh backlight kira-kira seperti ini. Dan ini adalah hasil perekaman untuk kamera depan dari Xiaomi Pad 5 di resolusi 1080 30 fps. Ini kelihatannya stabilizernya aktif ya teman-teman. Kalau di layar sih cukup kelihatan ya kalau stabilizernya aktif. Kira-kira seperti ini. Dan kita lihat untuk backlight. Oke, apakah muka saya kelihatan atau enggak? Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk perekaman kamera depan di Xiaomi Pad 5. Yuk. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Menurut saya sebenarnya Xiaomi Pad 5 ini sudah sangat bagus. Sekali lagi kita melihat harga dan spesifikasi yang ditawarkan. Yang pertama, desain cakep. Kedua, layarnya juga mantap pakai layar 2K dengan refresh rate 120Hz. Ketiga, hasil kamera yang oke. Keempat, hasil speaker yang nendang. Kelima, performa yang kenceng, mau diajak ngedit video bisa, mau diajak main game pun juga lancar. Keenam, pakai RAM dan storage yang lenggang. Ketujuh, baterai gede dan awet yang bisa menemani aktivitas kamu. Akan tetapi pasti ada juga kekurangan dan beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama yaitu soal UI. Menurut saya yang bikin kurang nyaman pakai Xiaomi Pad 5 ini, karena pastinya kita pakai tablet untuk membantu produktivitas kita sehari-hari, bukan malah bikin ribet. Yang kedua soal build quality yang menurut saya tablet ini kurang begitu solid, jadi wajib beli perlindungan layar dan soft case. Dan ada beberapa hal yang perlu dimengerti, yaitu Xiaomi Pad 5 ini WiFi only, jadi nggak ada slot SIM card dan memori tambahan. Selebihnya Xiaomi Pad 5 udah jadi tablet killer dari segi harga dan spesifikasi yang dia tawarkan. Yowes, gitu aja teman-teman video review dari Xiaomi Pad 5. Kalau ada pertanyaan dan pengalaman yang berbeda bisa tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mintekno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.